Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nisrina Latifah Hanum dengan NIM 235144053 dari kelas 3B Keuangan Syariah jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bandung. Pada hari ini, saya ingin berbagi cara untuk melakukan analisis regresi berganda data panel dengan aplikasi IFIS 12. Sebelum kita melakukan uji, pertama-tama kita harus tahu dulu nih mengenai apa itu analisis regresi data panel. Jadi analisis regresi data panel merupakan analisis regresi dengan struktur data panel. Tujuannya sama dengan analisis regresi pada umumnya, yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, data panel sendiri merupakan gabungan dari data cross-section dan data time series. Dalam regresi data panel, di IFIS terdapat 3 metode, yaitu Common Effect atau CEM, Fixed Effect atau FEM, dan Random Effect atau REM. Nah, sebelum kita melakukan analisis regresi berganda, kita harus mencari tahu dulu nih metode terbaik untuk analisis ini tuh apa. Nah, caranya adalah dengan melakukan 3 uji untuk memilih model terbaik tersebut, yaitu yang pertama uji Chow, uji Hausman, dan uji LM. Uji Chow dilakukan untuk membandingkan model CEM dengan FEM. Nah, apabila hasil probability uji Chow ini kurang dari 0,05, maka model FEM yang dipilih. Apabila probability-nya lebih dari 0,05, maka CEM yang dipilih. Kemudian, uji Hausman itu untuk membandingkan FEM dengan REM. Nah, apabila tadi yang uji Chow itu hasilnya kurang dari 0,05, maka dilanjutkan dengan uji FEM. Uji FEM tapi perlu dibandingkan dengan REM. Maka dari itu menggunakan yang namanya uji Hausman. Nah, hasilnya kalau uji Hausman kurang dari 0,05, maka model FEM digunakan. Namun bila uji Hausman hasilnya lebih dari 0,05, maka model REM dipilih. Nah, model REM ini perlu diuji kembali dengan uji CEM yang diuji dengan yang namanya itu uji LM. Nah, apabila hasil uji LM probability-nya kurang dari 0,05, maka model REM dipilih. Apabila uji LM hasilnya lebih dari 0,05, maka CEM yang dipilih. Nah, setelah itu, izinkan saya memberitahu mengenai sumber data yang saya gunakan dalam video tutorial kali ini. Saya menggunakan sumber data yang bersumber dari skripsi, lampiran skripsi, penulisnya Makhrus Firdaus, Prodi S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Fatah, Palembang tahun 2024, dengan judul skripsinya Pengaruh Current Ratio atau CR, Debt to Equity Ratio atau DER, dan Debt to Asset Ratio atau DAR terhadap Return on Asset ROA pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bank Umum Syariah periode 2018 hingga 2021 dengan dosen pembimbingnya yaitu Mulyani Rizky S.E.MSI. Nah, datanya diakses melalui laman repositori Raden Fatah ACID. Nah, ini data yang saya dapatkan. Datanya ini terdiri dari cross section dengan time series. Cross section itu ada 10 Bank Umum Syariah, periodenya 2018 hingga 2021. Nah, izinkan saya menjelaskan mengenai variabel terlebih dahulu. Variabel independennya ada 3, yaitu X1-nya CR, X2-nya itu Debt to Equity Ratio DER, dan X3-nya itu DAR atau Debt to Asset Ratio. Kemudian variabel dependennya itu ada ROA, yaitu menggunakan ROA, jadi variabel dependen atau Y-nya itu ROA. Baik, setelah kita memiliki data,
sebelum kita input datanya ke eFuse, pastikan dulu bahwa datanya itu sudah formatnya itu sudah titik. Kalau misalnya desimal gitu. Jadi kalau di eFuse itu perlu untuk menggunakan titik sebagai koma. Cukup mengenai pengantarnya, sekarang saatnya kita untuk memasukkan data yang ada di Excel ke aplikasi eFuse. Nah, saya menggunakan aplikasi eFuse 12. Jadi pertama kita buka dulu aplikasi eFuse. Kemudian kita pilih Create New. Nah, kita harus memasukkan datanya terlebih dahulu. Datanya itu yaitu karena datanya data panel, maka yang dipilih adalah balance panel. Lalu karena datanya ini annual dari tahun 2018, maka kita pilih annual. Nah, start date-nya 2018 dan end date-nya itu 2021. Number of cross section-nya atau nama perusahaannya saya menggunakan 10 data. Jadi 10 perusahaan, 10 bank umum syariah. Maka dari itu kita klik OK dan akan langsung muncul tampilan seperti ini. Nah, setelah tampilan ini muncul, kita perlu menambahkan data yang di Excel tadi untuk dimasukkan ke sini. Caranya yaitu kita ke Quick, terus kita pilih Empty Group. Nah, langsung muncul data yang berupa data panel ini. Lalu di Excel kita copy paste semua datanya, yaitu data nama variabel beserta isi data. Kemudian kita paste di sini. Nah, pastikan kita cek dahulu apakah datanya sudah sesuai atau belum. Kita cek di sini variabel X1, X2, X3 dan Y. Pastikan datanya sudah benar terinput semuanya. Oke, karena datanya sudah betul, maka kita lanjut untuk melakukan ujinya. Yang pertama, kita melakukan pemilihan model dulu. Nah, pemilihan model ini yang pertama yaitu tadi uji chow terlebih dahulu untuk membandingkan antara CHAM dengan FEM. Nah, syaratnya untuk uji chow ini kita perlu pastikan bahwa model FEM itu aktif. Maka dari itu kita harus mengaktifkan FEM. Caranya kita klik ini, Shift X1, X2, X3 dan Y, kemudian klik kanan Open as Equation. Kemudian rumusnya itu adalah Y, C, X1, X2, X3. Dengan panel optionnya, karena FEM aktif maka fix yang dipilih di panel option. Lalu OK. Kemudian kita view fix atau random effect testing. Nah, kita pilih yang likelihood ratio. Maka ini adalah hasilnya dari eFuse. Hasilnya yang dilihat adalah yang ini. Nah, ini ini outputnya. Yang dilihat adalah cross section chi-square, probability-nya yang ini 0,0071. Nah, tadi kan diketahui bahwa probabilitas cross section chi-square-nya itu 0,0071. Ini tuh kurang dari 0,05, maka model FEM dipilih. Jika FEM dipilih, maka lanjut ke uji Hausman. Nah, kita cek. Tadi kan kurang. Iya, berarti FEM dipilih. Maka kita lanjut ke uji Hausman. Selanjutnya, uji Hausman itu ada syaratnya, yaitu pastikan model RAM aktif. Maka dari itu kita aktifkan dulu model yang RAM. Caranya kita cukup estimate, kemudian pastikan rumusnya tadi benar, Y, C, X1, X2, X3, kemudian ke panel option, dan di sini kita pilih yang RAM kan. Nah, kalau RAM berarti yang
random yang harus aktif. RAM yang random yang harus aktif. Oke. Kemudian kita pilih yang tadi view fix atau random effect testing, kemudian kita pilih yang Hausman. Nah, hasilnya itu ini. Yang dibaca itu adalah cross section random. Cross section randomnya 0,1773 karena probability cross section yang randomnya itu 0,1773 lebih dari 0,05 maka RAM dipilih. Jika RAM dipilih maka lanjut ke uji LM. Tadi lebih dari 0,05 ya, lebih maka kita lanjut ke uji, kita pilih RAM dan kita lanjut ke uji LM. Nah, kemudian yang uji LM ini yaitu syaratnya aktifkan lagi model CHAM, berarti kita ke estimate lagi, pastikan rumusnya sudah sesuai, panel option kita pilih none. Oke. Nah, di CHAM ini kita ke view, terus kita fix atau random effect testing. Nah, kita pilih uji LM yang ini. Nah, hasilnya adalah ini, uji LM. Uji LM hasilnya yang dilihat Bruch-Pagan bot probability-nya 0,1007. Nah, karena nilai Bruch-Pagan bot 0,1007 lebih dari 0,05, maka model CHAM yang dipilih lebih dari 0,05. Nah, uji LM lebih dari 0,05 maka CHAM dipilih. Baik, kesimpulannya mengenai pemilihan model ini, berdasarkan uji Chow, Hausman, dan LM yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa model terbaik untuk analisis regresi data panel dalam penelitian ini adalah model CHAM. Selanjutnya, dilanjutkan dengan uji asumsi klasik. Nah, untuk mengaktifkan uji asumsi klasik, tadi kan kita sudah memilih uji CHAM ya. Nah, uji CHAM itu adalah kalau di panel option itu ada yang non. Maka dari itu, kalau teman-teman hasil modelnya juga CHAM, maka pastikan efek specification yang cross sectionnya itu yang non. Yang non. Pastikan non. Kemudian kita yang pertama lakukan itu uji normalitas. Nah, uji normalitas ini dilakukan untuk melakukan pengujian apakah data normal atau tidak. Nah, datanya itu terdistribusi normal jika nilai probabilitas Jar-Quebera yang ini lebih dari 0,05. Maka dari itu, pertama kita lakukan dulu. Tadi kan kita sudah memastikan ya, kalau dia modelnya C maka dia non. Nah, sekarang kita ke view. Untuk lakukan uji normalitas, kita ke yang residual diagnostik, lalu kita pilih histogram normality test. Nah, ini output yang keluarnya, kita bisa copy paste ke Word seperti ini, langsung saja di copy. Nah, hasilnya probability Jar-Quebera-nya itu 0,0000. Nah, karena probability Jar-Quebera-nya kurang dari 0,05, maka data harus dilakukan perbaikan dengan menambah variabel log Y, kemudian melakukan uji normalitas kembali. Perbaikannya yaitu kita minimize dulu, kemudian di tempat membuat rumah ini kita buat generate, terus kita masukkan persamaannya yaitu log underscore y sama dengan log dalam kurung y tutup kurung untuk membuat log y. Maka kita klik OK. Nah, ini log y-nya. Kemudian kita melakukan persamaan kembali, tapi kali ini dengan y-nya itu diganti dengan log. Maka dari itu kita
klik Ctrl log Y, X1, X2, X3. Tidak perlu Y yang tadi ya. Kemudian klik kanan, open as equation. Nah, kemudian kita tempatkan C-nya di antara variabel dependent dan independent. Kemudian panel optionnya tadi non karena yang dipilih CHAM. Kemudian kita klik OK. Nah, hasilnya itu ini. Hasilnya sekarang kita uji normalitas lagi. Kita ke view. Kemudian kita itu ke residual diagnostic, lalu kita ke histogram normality test, dan inilah hasilnya. Bisa di copy paste ke Word ya. Nah, probability Jarque-Beranya sekarang sudah lebih dari 0,05. Nah, sekarang probability-nya 0,306214. Udah lebih dari 0,05. Maka dapat dinyatakan data lolos uji normalitas. Kemudian, uji asumsi klasik yang kedua adalah uji multikolinearitas. Uji multikol ini kita perlu melakukan persamaan kembali tapi menggunakan Y awal. Y biasa. Maka dari itu kita perlu Ctrl atau Shift X1, X2, X3 dan Y. Kemudian open as equation. Kemudian kita ubah lagi persamaannya Y, C, X1, X2, X3. Pastikan non karena model yang dipilih CHAM. Oke. Nah, ini hasil yang tadi. Kemudian dengan multicol ini caranya adalah kita ke quick, terus grup statistik, lalu correlation. Nah, di sini kita dilakukan untuk mengetahui korelasi antar variabel. Lalu kita klik OK. Pastikan semua variabel itu dimasukkan kecuali C karena C itu konstanta. Maka OK. Nah, hasilnya ini. X1 dengan Y min 0,1, X2 dengan Y 0,1, X3 dengan Y 0,1, X2 itu dengan X1 min 0,5, X3 dengan X1 min 0,5, X3 dengan X2 0,8. Nah, diketahui multikolinearitas dengan metode pairwise correlation dengan nilai ketentuan nilainya itu koefisien korelasinya harus kurang dari 0,8. Nah, maaf ini sepertinya salah karena belum dihapus. Nah, harus kurang dari 0,8. Terlihat hasilnya ini sama ya, bahwa terdapat korelasi yang nilainya di atas 0,8 yaitu antara X3 dengan X2. Maka dari itu perlu dilakukan perbaikan dengan menambah log Y, log X1, dan log X2, kemudian kembali melakukan uji multikolinearitas. Maka kita minimize dulu, kemudian kita kembali tadi membuat rumah baru untuk log, kita generate. Nah, kita menambahkan log X1 dan X2 karena log Y-nya sudah. Maka kita masukkan rumusnya log underscore X1 sama dengan log dalam kurung X1. Kemudian OK. Nah, kita tambah lagi generate. Terus kita masukkan persamaannya log underscore X2 sama dengan log dalam kurung X2. Oke, kembali. Nah, setelah itu kita langsung saja ke quick, grup statistik, correlation, kemudian kita masukkan variabel-variabel yang sudah dibikin lognya tadi dengan variabel X3 yang tidak dibikin lognya. Berarti log underscore Y, log underscore X1, log underscore X2, dan X3. Lalu OK. Nah, hasilnya adalah ini. Dapat dilihat bahwa korelasi log
X1 dan log Y min 0,3, log X2 dan log Y 0,1, X3 dan log Y 0,3, log X2 dan log X1 min 0,8, X3 dan log X1 min 0,9. Kemudian ini yang tadi yang lebih dari 0,8 ini sudah berubah ya. X3 dengan log X2 sudah 0,7. Jadi karena sudah di bawah 0,8 maka dapat dinyatakan data lolos uji multikoliniaritas. Kemudian yang ketiga itu uji heteroskedastisitas. Baik, uji yang selanjutnya adalah uji heteroskedastisitas. Nah, penerapan pada uji heteroskedastisitas yang digunakan adalah uji heteroskedastisitas Glasel dengan nilai signifikansi lebih dari 0,05. Maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas jika nilainya lebih dari 0,05. Sedangkan dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, untuk di IFU sendiri, karena menggunakan heteroskedastisitas Glasel, maka pertama kita perlu membuat dulu rumah untuk ABS resid, yaitu kita ke generate, terus kita ketik rumusnya, yaitu ABS res sama dengan ABS dalam kurung resid. Kemudian kita klik OK. Nah, ABS res ini kita klik control, kita gunakan dengan X1, X2, X3, lalu kita klik kanan, open as equation. Kita pindahkan C-nya di antara ABS res dan X1, X2, X3. Nah, di sini kita pastikan juga modelnya itu yang non, lalu klik OK. Nah, hasilnya adalah ini ya, bisa di copy paste. Copy saja. Nah, ini hasilnya. Yang dilihat itu adalah probabilitas variabel, yaitu X1, X2, X3. Nah, abaikan probabilitas yang C-nya karena yang dilihat itu probabilitas variabelnya. Nah, hasilnya probabilitas X1 0,5693, probabilitas X2 0,7988 dan probabilitas X3 0,8199. Diketahui nilai probability X1, CR, X2 dar dan X3 dar lebih dari 0,05. Maka data ini terbebas dari uji heteroskedastisitas. Selanjutnya dilakukan uji autokorelasi. Uji autokorelasi ini dilakukan pertama kita perlu kembali ke model yang awal ya, bukan yang menggunakan ABS res. Kita gunakan model yang awal yaitu Y biasa, maka kita cukup estimate, lalu kita gunakan C yang biasa yaitu maksudnya Y yang biasa yaitu Y, C, X1, X2, X3 lalu OK. Nah, ini kita lihat hasilnya adalah ini. Nah, sama ya ini. Yang dilihat itu apa? Yang dilihat ini Durbin-Watson-Statnya, DW-nya. Durbin-Watson-Statnya saat ini adalah 1,661079. Maka dari itu kita perlu membandingkan antara Durbin-Watson dengan DU dan DL. Caranya adalah dengan menggunakan tabel Durbin-Watson. Nah, di sini karena tadi datanya itu berjumlah 40 ya. 10 untuk cross section dan 4 untuk data panelnya, maksudnya tuh 4 untuk waktunya 4 tahun. Maka dari itu 10 dikali 4 hasilnya adalah 40. Kemudian karena kita variabelnya itu 3 ya, ada X1, X2, X3, maka kita pilih yang K3. K itu adalah berapa variabel yang digunakan. Maka dari itu DL-nya diketahui 1,3384 dan DU-nya itu 1,6589. Nah, ini ya yang tadi K-nya variabelnya 3, jumlah sampelnya berarti 40. Nah, diketahui tadi
DL-nya 1,3384, DU-nya itu 1,6589. Nah, menurut kriteria uji Durbin-Watson, ini posisinya DW itu harus berada di antara DU dan 4 dikurangi DU. Maka hasilnya tidak ada autokorelasi. Nah, saya sudah membuatkan tabelnya untuk memahami dengan lebih mudah, karena tadi diketahui dari tabel ini jumlah DL-nya segini dan jumlah DU-nya segini. Kemudian DW yang tadi ini 1,661079 diketahui dari output EFUSE, dan kita hitung 4 dikurangi DU sama dengan 2,3411. Maka dengan posisi DW yang berada di antara DL dan 4 dikurangi DU, maka kesimpulannya tidak ada autokorelasi karena nilai DW berada dalam rentang DU dan 4 dikurangi DU. Maka model tidak menunjukkan adanya autokorelasi baik positif maupun negatif. Nah, karena uji asumsi klasiknya sudah terpenuhi ya, empat-empatnya. Yang pertama tadi uji normalitas, asalnya tidak normal, kemudian dilakukan perbaikan, maka sekarang menjadi normal karena probabilitas Yarque-Beranya sudah lebih dari 0,05. Kemudian uji multicol, karena tadi ada korelasi variabel yang lebih dari 0,8, maka kita perbaiki dan sekarang semuanya sudah kurang dari 0,8, jadi lolos uji multicol. Kemudian untuk uji hetero juga lolos uji hetero karena nilai probability-nya baik X1, X2, X3 itu sudah lebih dari 0,05, dan uji autokorelasi juga lolos karena nilai Durbin-Watson-nya itu berada di antara rentang DU 1,6589 dan 4 dikurangi DU 2,3411, karena DW-nya itu 1,661079. Maka dari itu, dari keempat uji asumsi klasik, yaitu normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi semuanya sudah lolos. Maka dari itu kita bisa lanjutkan ujinya ke uji analisis regresi berganda. Nah, karena data itu sudah dilakukan uji, yaitu yang pertama uji pemilihan model antara CHAM, FEM, dan REM, dan yang dipilih adalah model terbaik, yaitu model terbaiknya CHAM. Kemudian kita juga sudah melakukan uji asumsi klasik, dan semua uji asumsi klasik telah lolos. Maka kita bisa melanjutkan mengolah datanya dengan cara analisis regresi data panel di EFUSE 12 ini dengan cara pertama, kita pilih X1, shift atau control, pilih X1 di rumah di EFUSE 12 ini, kita pilih X1, X2, X3, dan Y. Kemudian kita klik kanan, lalu kita pilih open as equation. Nah, kita ubah persamaannya menjadi Y, C, X1, X2, X3. Kemudian panel optionnya, karena dari tadi kita memilih model CHAM yang terbaik, maka panel optionnya kita pilih cross sectionnya yang non itu. Lalu kita klik OK, kita pilih yes, dan ini hasilnya. Nah, ini hasilnya muncul di sini, sudah saya kopikan. Analisis hasil uji regresi berganda. Nah, uji regresi berganda ini terdiri dari beberapa yang perlu dianalisis. Nah, ini kita akan menganalisis koefisiennya, kemudian kita juga akan menganalisis probabilitasnya, kita juga akan menganalisis adjusted R-square-nya atau koefisien determinasinya, dan kita juga akan menganalisis uji F dengan F statistik ini, dengan probabilitas F statistik ini. Nah, ini hasilnya sama ya. Maka dari itu langsung saja kita analisis. Yang pertama, analisis persamaan regresi. Nah, analisis persamaan regresi ini
Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah ROA sama dengan konstanta ditambah beta, current ratio ditambah beta, debt to equity ratio ditambah beta, debt to asset ratio ditambah error term. Kemudian hasil output if-use-nya untuk yang analisis persamaan regresi ini yaitu yang ini, yang koefisiennya. Nah, ini yang ini ya, koefisiennya. Adapun penjelasannya yaitu adalah sebagai berikut. Konstanta atau alfa ini lambangnya, hasilnya 0,407543. Nah, nilai konstanta sebesar 0,4075 artinya jika CR, DER, dan DAR sebagai X1, X2, X3 bernilai 0, maka ROA Bank Syariah diperkirakan sebesar 0,4075 dalam satuan yang sama dengan ROA. Kemudian CR ini betanya min 0,002951. Nah, nilai koefisien beta variabel CR bernilai negatif, menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan current ratio akan menurunkan ROA sebesar 0,0029 dengan asumsi variabel lain konstan. Namun, karena p-value-nya itu 0,9215 lebih dari 0,05, maka pengaruh CR terhadap ROA tidak signifikan secara statistik. Kemudian yang koefisien yang DER-nya itu betanya 0, di sini lihatnya 0,028449. Nilai koefisien beta variabel DER bernilai positif, berarti setiap kenaikan satu satuan DER akan meningkatkan ROA sebesar 0,0284 ceteris paribus. Namun nilai P-nya ini 0,8929 lebih besar dari 0,05 sehingga tidak signifikan peningkatan tersebutnya. Kemudian yang DAR, nah yang DAR ini dilihatnya ini DAR yang variabel ketiga DAR 0,459744. Nilai koefisien betanya bernilai positif, menunjukkan bahwa peningkatan satu satuan DAR akan menaikkan ROA sebesar 0,4597 dengan asumsi variabel lainnya tetap. Tapi nilai P yaitu ini 0,6889 lebih dari 0,05, maka pengaruh DAR terhadap ROA juga tidak signifikan. Lanjut, analisis yang kedua yaitu analisis uji T atau uji parsial. Uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen yaitu X1 CR, X2 DER, dan X3 DAR terhadap variabel dependen atau ROA secara parsial dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan. Nah, kriteria pengujiannya, jika p-value probabilitas kurang dari 0,05 maka variabel berpengaruh signifikan terhadap ROA. Jika p-value lebih dari 0,05 maka variabel tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Nah, ini hasil ujinya, ini sama saja tapi saya beri highlight. Yang dilakukan uji itu, yang dilakukan analisis itu hasil uji yang probability-nya. Nah, kita akan analisis. Yang pertama, variabel CR, current ratio atau yang X1 ini. Nilai P-nya 0,9215 lebih dari 0,05 dan tes statistiknya min 0,099283 menunjukkan bahwa CR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Nah, untuk yang DER-nya, debt to equity ratio, nilai P-nya itu yang ini, DER X2 yang ini, probability-nya 0,8929 lebih dari 0,05 dan tes statistiknya yang ini 0,135637, berarti DER tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA karena lebih dari 0,05. Dan yang terakhir variabel DAR yang X3, nilai P-nya 0,6889 lebih dari 0,05. Tes statistiknya 0,403596. Nah, ini menunjukkan bahwa DAR juga tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Kemudian berikutnya
analisis uji F atau uji signifikansi simultan. Nah, nilai F statistiknya yang ini 0,384994 dengan probabilitas F-nya itu 0,76440 lebih dari 0,05, menunjukkan bahwa secara simultan variabel CR, DER, dan DAR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA pada tingkat signifikansi 5%, karena tadi probability-nya lebih dari 0,05 ya, makanya dia tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel yang Y-nya atau ROA-nya. Artinya, ketiga variabel tersebut secara bersama-sama belum mampu menjelaskan variasi kinerja profitabilitas atau ROA pada Bank Umum Syariah selama periode penelitian, selama periode 2018 hingga 2021 tersebut. Lalu yang terakhir itu analisis uji koefisien determinasi atau menggunakan yang ini, adjusted R-square. Diketahui nilai adjusted R-square-nya sebesar min 0,049657, menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen, yaitu variabel X1, X2, dan X3-nya itu dalam menjelaskan variabel dependen atau Y yang menggunakan ROA tersebut sangat rendah. Nah, dengan kata lain, model regresi ini belum mampu menjelaskan variasi Y secara signifikan karena sebagian besar variasi Y dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Nah, sekian tutorial cara melakukan analisis regresi berganda data panel dalam aplikasi Ifuse 12 yang saya buat ini. Semoga video ini membantu dan memudahkan teman-teman yang sedang membutuhkan cara untuk melakukan analisis regresi data panel dengan Ifuse 12. Saya mohon maaf untuk kesalahan-kesalahan baik kata maupun tindakan saya. Saya tutup video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.